Laporan macam apa ini? Manajer, Kita semua ya harus bekerja dengan baik. Saya tidak mau ada laporan seperti macam itu. khususnya para kalian yang mengaudit. Saya tidak mau macam hari seperti itu. Khususnya manajer. Saya tidak mau diulang laporanmu. Dan untuk kalian, saya tidak mau ada kegiatan yang macam seperti ini. Paham? Sebelum memahami pencatatan akuntansi, kita harus tahu dulu bagaimana sebuah perusahaan dagang bekerja. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang. Perusahaan dagang memperoleh barang jadi dari supplier untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Oleh karena itu, aktivitas utamanya berpusat pada pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. Ini kan perusahaan loh. Jangan, bukan kita tahu, Bang. Barang perusahaan sudah dicek terus sebelumnya. Bagus, setelah itu barang dicatat sebagai persediaan lalu siap dijual kepada pelanggan. Berarti barangnya Iya, barang itu nanti akan diputar untuk menghasilkan uang kembali. Nah, proses perputaran inilah yang menjadi siklus utama dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, uang yang dimiliki perusahaan akan digunakan kembali untuk membeli persediaan barang dagang. Persediaan tersebut kemudian dijual kembali kepada pelanggan sehingga menghasilkan kas kembali. Siklus inilah yang dikenal sebagai operating cycle. Jadi uangnya muter terus ya Bu? Iya. Oh kalau saya sih uangnya muter terus Bu. Oh, pantesan sampai rekening musuh napas terus. It's hard to look right at your baby, but here's my number. Setelah memahami bagaimana perusahaan dagang bekerja, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana perusahaan dagang mencatat persediaan barang dagang. Dalam praktiknya terdapat dua jenis persediaan barang, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Udah ketemu belum jumlahnya? Sebentar Bang. Ini sih ya auditor datang duluan kayaknya. A few moments later. Nah, Thomas. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Ini sih, ini beda loh. Enggak, ini yang betul. Kamu gimana sih isinya? Enggak, ini yang betul. Mikir dong. Enggak, ini yang betul. Kamu Masa salah kamu jawabannya Bu. gitu? Enggak, ini yang betul. Emang pencatatan kalian berbeda ya? Iya tentu saja berbeda. Kalau perpetual setiap ada barang masuk atau keluar, jumlah persediaan langsung diperbarui. Makanya kapanpun bertanya stok, datanya sudah ada. Nah, kalau periodik, pencatatan persediaan barang dilakukan di akhir periode setelah stock of name. Makanya prosesnya lebih lama karena semua dihitung ulang. Oh gitu ya, paham. Berapa stok tas yang ada di perusahaan kita? 126 unit Pak. Sebentar, Pak. Sekarang saya ingin lihat bagaimana proses barang kita masuk ke perusahaan. Soalnya besok auditor akan melihat atau memantau pembelian juga. Bentar, Pak, main apa? Oke, silakan. Halo, selamat siang Bapak Haji. Ini pesanannya sudah diantar ya? Oh, baik, Pak. Oke.
Pak Bayu, supplier sudah datang. Oh, bagus. Semua ikut ke gudang. Sekalian kita lihat proses pembeliannya. Untuk Lydia sama Johan menetap. Setelah menentukan sistem pencatatan, aktivitas berikutnya adalah pembelian barang dagang. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada perusahaan dagang, pembelian barang akan menambah jumlah persediaan. Kak, tolong dicek dulu ya pesanannya, barangnya sudah sesuai atau tidak? Kak, kalau barangnya udah datang tapi belum dibayar, berarti belum jadi milik kita dong? Nah, justru itu yang sering bikin bingung. Begitu barang sudah kita terima sesuai kesepakatan, barang itu sudah menjadi persediaan perusahaan, walaupun uangnya belum dibayar. Makanya, kalau pembelian kredit, yang pertama bukan cuma persediaan, tapi juga utang usaha kita. Oh, jadi barang duluan, uangnya belakangan. Betul, kalau uangnya duluan, baru barangnya datang, itu namanya sabar. Nope. Permisi, ini ongkirnya siapa yang bayar ya? Dalam proses pembelian barang dagang, seringkali terdapat biaya pengiriman atau freight cost. Apabila biaya tersebut ditanggung pembeli, maka biaya tersebut akan menambah biaya perolehan persediaan. Jangan anggap ongkir itu cuma biaya tambahan, karena sebenarnya ongkir itu bagian dari biaya memperoleh barang. Waduh, berarti selama ini saya rugi dong. Gara-gara saya check out tengah malam terus. Mbak, kok ini nggak bisa ditutup ya? Serius? Iya, serius. Kayaknya pas di jalan deh. Lah kenapa? Kau lihat saya? Apabila barang yang diterima rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, perusahaan dapat mengembalikannya kepada supplier. Transaksi ini disebut dengan purchase return. Berarti inventory kita berkurang lagi ya? Iya, karena barang yang susah dikembalikan, maka pencatatannya juga berkurang. Kalau pembelian dilakukan dalam 10 hari, kami kasih potong harga 2%. Hah? Cuma 2%? Jo, kalau 2% tapi pembeliannya 1 miliar, berapa? Gak jadi deh, saya tarik aja ucapan saya tadi. Nah, teman-teman, purchase diskon merupakan potongan dari supplier untuk pembeli perusahaan yang melakukan pembayaran lebih cepat dari jangka waktu tertentu. Potongan pembelian tersebut mengurangi biaya pembelian dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut. Luar biasa. Oke, barang sudah dibeli, ongkir sudah dicatat, dan itu sudah diselesaikan dan diskon juga sudah. Mantap. Pak, saya mau beli. Nah, perjalanan barang yang sebenarnya baru dimulai nih. Terus model ini masih
ada masih nggak mau model ini atau kayak model macam itu Yang betul-betul ada deh ya. Oh, sebentar ya, saya ambil. Kak, ini tasnya. Makasih. Setelah barang berhasil dijual, perusahaan memperoleh sales revenue. Sistem perpetual juga mencatat berkurangnya persediaan dan timbulnya harga pokok penjualan atau COGS. Sebentar, kok sekali jual malah 2 jurnal? Karena yang berubah bukan cuma uangnya, barangnya juga keluar dari gudang, makanya persediaannya berkurang. Kalau barang keluar, berarti ada biaya yang ikut keluar, itulah yang namanya harga pokok penjualan. Oh, jadi perusahaan bukan cuma senang karena uang masuk, tapi juga harus sadar barangnya berkurang. Nah, sekarang mulai nyambung kan? Ya, nyambung. Gimana Joni? Masih semangat? Masih dong, Pak. Cuma saya mau sadar, akuntansi ternyata bukan cuma hafalan. Ini seperti ini. Kak, ternyata ini rusak banget itu kan nggak? Bentar ya, saya cek dulu. Maaf ya Kak, atas barangnya yang merusak, nanti kami proses returnya ya. Tidak semua penjualan berjalan dengan lancar. Apabila pembeli mengembalikan barangnya karena cacat, rusak, ataupun barangnya tidak sesuai dengan pesanan, maka perusahaan akan mencatat transaksi sebagai sales return and allowance. Nilai return ini mengurangi total penjualan perusahaan. Berarti pendapatan yang tadi dicatat dikurangi lagi. Ya betul, pada barang kembali kalau tidak dikurangi. Laporan keuangannya dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini ya Kak, barangnya udah kami ganti yang baru, boleh dicek kembali? Udah bisa Kak, makasih ya Kak. Ya, yang cepat. ya sama-sama. Tuh nggak jadi bintang 1. Kak, saya mau langsung lunasi hari ini ya. Gitu ya. Ya. Bapak sekali kami kakak datang sebelum jatuh tempo. Selamat kakak, berhak mendapatkan potongan. Wow, alhamdulillah. Selain retur, perusahaan dapat memberikan sales diskon kepada pembeli yang melakukan pembayaran lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Diskon bertujuan untuk mempercepat penerimaan kas perusahaan. Berarti perusahaan rela dapat uang lebih sedikit loh. Iya, tapi uang masuknya lebih cepat. Dalam bisnis arus kan juga penting loh. Kalau saya sih yang penting hasilnya lancar. Ya, kamu Jawani, tolong menjelaskan. Pak, serius saya? Iya, kamu. Karena kalau kita salah, kita masih bisa revisi. Bahaya lagi kalau kita salah di depan auditor. Coba jelaskan. Nah, setelah semua transaksi dicatat, perusahaan akan menyusun multi-level step income statement. Laporan ini menyajikan informasi secara bertahap sehingga pengguna laporan dapat mengetahui bagaimana laba perusahaan terbentuk. Sales revenue dikurang dengan sales return, lalu dapatlah net sales. Nah Kak, lanjut aja. Terus net sales dikurang dengan cost of goods sold, dapatlah gross profit. Terus gross profit dikurang dengan operating expense, dapatlah net income. Nah, gitu dong Jawani. Oke, sampai yuk. Silakan Bu, duduk. Ini Bu, hasil laporan keuangan di perusahaan kami. Silakan dicek.
dia bilang gini, artinya apa? Saya juga nggak tahu nih. Saya juga ikut deg-degan. Selamat, laporan keuangan kalian sudah disusun dengan baik. Dan yang paling penting, kalian sudah memahami proses di balik setiap angka, bukan hanya sekedar mencatat jurnal. Terima kasih. Halo guys, kalian tahu nggak sih hari ini Kami semua berhasil di hasil dari pengobatan kalian. Yeay, congratulations guys. Ini gak ada acara makan-makannya apa, Pak? Kamu mah kalau soal makan paling cepet kamu ya. Begitu pula perjalanan seorang mahasiswa, semua dimulai dari langkah kecil, penuh proses, revisi, tantangan, dan kerja keras. Hingga akhirnya, seluruh perjuangan itu mengantarkan pada satu pencapaian yang membanggakan. Selamat wisuda untuk kakak tingkat akuntansi. Akuntansi! Semudah itu.